Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mof Rizky Fadilah dengan NIM 105012330173. Saya dari kelas AB 4703. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dalam perspektif Islam. Dalam Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Manusia terdiri dari jasad, akal, dan ruh yang membuat mampu berpikir, merasakan, dan mengenal Tuhannya. Dalil Quran surat Shad ayat 71. Inni khaliqul basyara min tin, yang artinya sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dan artinya manusia mempunyai asal penciptaan yang sama tanpa memandang ras, suku, atau bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan kedudukan dan keistimewaan manusia. Manusia diberikan kedudukan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi walaqad haramna bani Adam, yang artinya sesungguhnya kami telah memuliakan anak dan cucu Adam. Keistimewaan manusia yaitu diberikan akal untuk membedakan baik dan buruk, memiliki hati untuk merasakan kebenaran, dan memikul tanggung jawab moral atas setiap perbuatan. Selanjutnya, tujuan hidup manusia. Manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Quran surat Az-Zakariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Maka tujuan hidup manusia adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah, bukan hanya dalam salat, tapi juga dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi. Allah memberikan amanah kepada manusia untuk memelihara bumi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Inni ja'ilu fi ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi tugas manusia di muka bumi itu yang pertama menjaga lingkungan dan alam. Yang kedua menebarkan kebaikan dan keadilan, dan tidak berbuat kerusakan dan kezaliman. Hubungan manusia dalam kehidupan Islam mengatur 3 hubungan utama. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Contohnya itu seperti ibadah, doa, dan taat kepada aturannya. Selanjutnya, dengan sesama. Contohnya seperti sopan, menghormati, dan saling menolong. Dan yang terakhir itu dengan alam. Contohnya tidak merusak, menjaga kelestariannya. Hadis riwayat Ahmad yang berbunyi khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia diciptakan dengan akal berpikir, dengan hati untuk merasakan, dan ruh yang berasal dari Allah sendiri. Kita bukan makhluk tanpa tujuan. Kita hadir di dunia bukan kebetulan. Allah berfirman dalam surat Az-Zakariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa manusia bukan sekedar jasad yang berdiri dan bernafas? Kita bukan hanya tubuh yang bergerak, bekerja, dan bertemu lelah. Kita adalah makhluk mulia yang Allah bentuk dengan keindahan, kehormatan, dan amanah yang sangat besar. Manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, dan manusia diangkat sebagai khalifah untuk menjaga bumi. Setiap amal akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Demikian penyampaian materi saya. Semoga bermanfaat.
bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.